Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang jenis-jenis wahyu atau maratib al-wahy, tentang tingkatan wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu adalah al-i'lamu al-khafiyyus sari'u mahma ikhtalafat asbabuhu. Wahyu menurut bahasa adalah penghabaran atau kabar yang tersembunyi, yang cepat, walaupun sebabnya berbeda-beda. Dan wahyu bisa bermakna ilham. Wahyu bisa bermakna ilham, seperti wahyu yang Allah wahyukan kepada Hawariyin. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli." Dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada Hawariyin, hendaknya kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, auhaitu ilal hawariyin, aku wahyukan kepada Hawariyin. Maksud wahyu di sini adalah ilham. Dan wahyu Allah kepada Ummu Musa, kepada ibunya Musa, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, hendaknya anti memberikan air susu kepadanya, artinya menyusui Musa. Wahyu di sini artinya ilham, yakni kami ilhamkan kepadanya, yakni kepada ibu Musa untuk menyusui Musa alaihi assalam. Berikutnya, wahyu terkadang secara bahasa maknanya adalah isyarat, yakni seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan isyaratnya Nabi Zakaria kepada kaumnya. Allah sebutkan dengan wahyu. Allah berfirman di surat Maryam ayat yang ke-11, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Fa kharaja ala qaumihi, Zakaria keluar menemui kaumnya dari mihrab, kemudian ia mewahyukan kepada mereka. Maksud mewahyukan kepada mereka di sini adalah mengisyaratkan kepada mereka agar kalian bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Dan wahyu, ya, kalimat wahyu yang datang, yang ada dalam Al-Quran, kebanyakan maknanya adalah ikhbar, artinya penghabaran, ya, penghabaran. Adapun wahyu, definisi wahyu menurut syariat adalah i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu an yublighahu ilaihim min syar'in aw kitabin biwasitatin aw ghairi wasitah. Wahyu menurut syariat adalah penghabaran Allah kepada para nabinya dengan apa yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada mereka dari syariat atau kitab, baik dengan perantara atau tanpa perantara. Ini wahyu menurut syariat. Jadi kalau menurut syariat, kalimat wahyu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada para nabinya. Ini wahyu. Adapun wahyu kepada selain para nabi, tadi dijelaskan ada yang maknanya isyarat, ya,
ada yang maknanya adalah ilham. Jenis-jenis wahyu ada 4 jenis. Yang pertama, ar-ru'ya al-manamiyah. Ya, jenis yang pertama atau tingkatan yang pertama adalah dengan mimpi. Ya, dengan mimpi. Mimpinya para nabi ini hak. Mimpinya para nabi adalah benar. Ya. Adapun mimpinya selain para nabi, ya, bukan wahyu. Ya. Perlu diketahui bahwa mimpinya para nabi adalah bagian dari salah satu kenabian, ya, dan ini merupakan awal dari tanda-tanda wahyu, ya. Di dalam hadis yang disebutkan di sini dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'yas salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Jadi mimpi yang benar, ya, itu salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6990 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat." Tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira, kabar gembira. Kemudian mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan mubasysyirat? Rasul menjawab, ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihatu fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi." Pertama kali wahyu yang dimulai dengannya Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik dalam tidur, mimpi yang soleh dalam tidur, dan dia tidaklah bermimpi melainkan mimpinya itu datang ya betul-betul seperti terangnya cahaya pagi. Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan tentang Ibrahim, ya, di surat As-Saffat, bisa antum baca dari ayat yang ke-102 sampai 105, di mana Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi ya menyembelih engkau, maka lihatlah apa pendapat engkau. Ya, ini mimpi, dan mimpi ini hak, mimpinya para nabi. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih Ismail putranya, ya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi assalam. Nabi Yusuf sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf ayat ke-4 sampai ke-5. Di surat Yusuf ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, ya, 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan, aku lihat mereka sujud kepadaku. Kemudian Allah berfirman di ayat yang kelima, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku, jangan kau kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu, niscaya mereka akan membuat makar kepada engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan
itu musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian ketika mimpinya Nabi Yusuf terwujudkan, ya, Yusuf menghabarkan kepada bapaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Yusuf juga ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana dan mereka semuanya sujud kepadanya, ya. Kemudian Yusuf berkata, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, ini adalah tafsir mimpiku sebelum ini. Jadi Rabbku telah menjadikannya benar. Ya. Dan di antara mimpi juga adalah mimpinya Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bermimpi tawaf di mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan hal tersebut kepada para sahabat, ya. Kemudian dari Madinah Rasul kita SAW bersama para sahabat keluar, ya, ke Mekkah dengan dasar mimpi ini. Kemudian ketika datang di Mekkah, ya, di Hudaybiyah, mereka dihadang oleh kufar Quraisy, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut di surat Al-Fath ayat yang ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan mimpi rasulnya yang benar. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram insyaallah, ya, dalam keadaan aman, dalam keadaan dibotak kepala kalian atau dipotong pendek kepala kalian, dalam keadaan tidak takut. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam tafsirnya, telah diperlihatkan di mimpi beliau bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah. Kemudian beliau dalam mimpinya tersebut tawaf, ya, di sekitar Ka'bah. Setelah itu, kata Ibnu Katsir, Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya tentang hal itu waktu beliau di Madinah. Kemudian ketika mereka berangkat berjalan di tahun Hudaybiyah, ya, lam yashuk jama'atun minhum anna hadhihi ar-ru'ya tatafassaru hadzal 'am. Tidak ada satu jamaah itu tidak ada yang ragu bahwa mimpi tersebut itu tertafsirkan di tahun tersebut, ya. Falamma waqa'a ma waqa'a min qadhiyyati sulh, ketika terjadi ada perjanjian Hudaybiyah, wa raja'u 'amahum dzalika 'ala an ya'udu min qabil, mereka pulang di tahun tersebut, ya, untuk kembali lagi di tahun berikutnya. Maka terjadi, ya, ada sesuatu di hati sebagian para sahabat, ya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang hal itu, dan beliau berkata, afalam takun tukhbiruna anna sana'til baita wa tatufu bihi. Bukankah engkau telah menghabarkan kepada kami bahwa kita atau kita akan mendatangi bait, yakni Masjidil Haram, kemudian kita tawaf sekitar Ka'bah? Kemudian Rasul menjawab, bala, iya, maksudnya betul. Afa akhbartuka annaka ta'tihi amaka hadha, apakah aku habarkan kepada engkau bahwa engkau mendatanginya di tahun ini? Umar menjawab, la. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, sesungguhnya engkau pasti akan mendatanginya dan akan tawaf mengelilinginya. Dan dengan hal ini jugalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yakni menjawab pertanyaan Umar persis seperti jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kepada rasulnya atau mimpi rasulnya yang benar
pasti kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Ini maksudnya insyaallah, ini litahqiqil khabar wa taukidihi, untuk perwujudan daripada khabar ini dan untuk penguat, yakni bukan istisna, bukan pengecualian, ya. Kemudian perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala aminin, maksudnya dalam keadaan kalian memasukinya dalam keadaan aman, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala muhallikina ru'usakum wa muqassirin, ini dalam keadaan yang ditakdirkan, karena mereka dalam keadaan haram, ya, fi hali haramihim, dalam ketika ihram, ya. Mereka tidak boleh mencukur rambut, baik itu membotaknya atau merapihkannya atau memotong pendek. Wa inna ma kana hadza fi tsanil hal. Ini dalam keadaan yang kedua. Kana minhum man halaqa ra'sahu wa minhum man qassarahu wa thabat. Di antara mereka ada yang membotak kepalanya, ya, dan ada yang memendekkan rambutnya, ya, dan ini telah sabit, ya. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ini yang pertama di derajat atau yang pertama dari jenis wahyu adalah lewat mimpi, ya. Kemudian yang kedua, jenis wahyu yang kedua adalah an-nafsu fi ar-ruh'. An-nafsu fi ar-ruh', membisikkan ke dalam hati. Hal ini disebutkan sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa innar ruhul qudus, sesungguhnya ruhul qudus maksudnya malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, telah membisikkan dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta yustawfa rizquha, bahwa suatu jiwa tidak akan mungkin mati atau meninggal sampai rezekinya itu disempurnakan. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbaik-baiklah dalam mengais rizki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki an tatlubuhu bima'asillah. Janganlah lambatnya rizki datang kepada kalian, membawa kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yudraku ma 'indallahi illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya tidak mungkin apa yang ada di sisi Allah bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepadanya. Syahid dari hadis yang mulia ini adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, wa innar ruhal qudus nafatha fi ru'i. Ruhal qudus artinya malaikat, itu membisikkan dalam hatiku. Ini jenis wahyu yang kedua, ya. Dan ada faedah dalam hadis yang mulia ini bahwa siapapun di antara kita itu tidak akan mati kecuali ketika tidak akan meninggal atau mati kecuali telah sempurna dia mengenyam rezekinya. Oleh karena itu siapapun di antara kita ketika sudah sempurna mengenyam rezekinya dari jatah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, siapapun di antara kita, maka tentunya dia akan diangkat atau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik dan indah dan cantik, dan jangan sampai melakukan maksiat dalam mencari rezeki kepada Allah atau dari karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari rezeki sesuatu yang ada di sisi Allah tidak mungkin diambil kecuali dengan ketaatan kepadanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita cari. Jadi asyahid di sini adalah wa innar ruhal qudus nafatha fi ruhi. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu membisikkan dalam
jiwaku atau batinku atau hatiku. Kemudian yang ketiga dari tingkatan wahyu adalah at-taklimu min wara'i hijab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dari balik hijab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada salah satu nabi atau beberapa nabi dari para nabi dengan tanpa wasithah, dengan tanpa perantara. Akan tetapi hal tersebut dibalik hijab, karena Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat atau tidak bisa dilihat di dunia. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 143, ketika Musa alaihi assalam ya berkata, qala rabbi arini anzur ilaika, ya wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku ya supaya aku bisa melihat engkau. Allah pun berfirman, qala lan tarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku, walakin anzur ilal jabal, ya tetapi lihatlah ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau dia tetap pada tempatnya kau bisa melihat aku. Tapi ternyata jabal itu atau gunung tersebut hancur luluh, ya. Di surat Al-A'raf antum bisa lihat di ayat ke-143, dan ini kejadiannya di dunia. Allah berkata kepada Nabi Musa, qala lan tarani, kamu tidak akan mungkin bisa melihat aku, ya. Adapun di hari kiamat kelak, maka kaum mukminin ya akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah, ya ila rabbiha nadhirah, mereka bisa melihat kepada Rabb mereka, ya. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala ya di dunia tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Musa, kepada Adam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di balik hijab. Di dalam surat An-Nisa 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Musa dengan langsung, ya. Kemudian juga antum bisa lihat di surat Qasas ayat 30 sampai 31, ya. Kemudian antum bisa juga lihat di Al-Baqarah ayat 35. Allah mengajak bicara kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, ya. Kemudian juga telah sabit tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya di malam Isra Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, ya, dan itu sudah kita bahas hadisnya sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor ke 3409 dan di Muslim nomor ke 163, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi, ini cara yang ketiga di balik hijab, ya. Berikutnya yang keempat, al-wahyu biwasitatil malak, wahyu dengan perantara malaikat. Wahyu dengan perantara malaikat, yakni Jibril, malaikat pembawa wahyu, mendatangi para nabinya dan mendatangi mereka dengan membawa wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 3 bentuk. Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 3 bentuk. Yang pertama, pernah Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya yang asli, dan
Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Dan itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di surat An-Najm ayat 8 sampai 14, ya. Tsumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat dan semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna, ya. Kemudian mendekatnya semakin mendekat, itu sejarak 2 busur panah, ya, atau lebih dekat. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, kemudian menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a fatumarunahu ala ma yara. Kemudian di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihatnya di waktu yang lain, yakni di sisi Sidratul Muntaha, yakni di Sidratul Muntaha, di langit yang ke-7. Jadi ada dua kali Nabi kita Muhammad SAW melihat Jibril alaihi salam dalam bentuknya yang asli. Yang pertama yang pertama adalah ketika wahyu tidak turun-turun, ya. Setelah itu turun wahyu, ya, masa fatrah, di masa fatrahnya wahyu, ya, di bumi, sehingga orang-orang kufar Quraisy mencela Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Turun malaikat Jibril, bisa kita baca di hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Jabir bin Abdullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang fatrah wahyu. Kata beliau, fabaina ana amshi sami'tu sautan minas sama. Ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit, ya. Farafa'tu basari qibalas sama, maka aku mengangkat pandanganku, ya, qibalas sama, ke arah langit, ya. Fa idzal malaku alladzi ja'ani bi Hira. Ternyata malaikat, ya, yang malaikat itu yang mendatangiku di gua Hira, qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ar, ya, dia duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, ya. Jadi malaikat Jibril datang, ya, di antara langit dan bumi, dan dijelaskan di sini duduk di atas kursi, ya. Ini hal yang tentunya wajib kita imani, ya. Dan Rasulullah SAW melihat langsung bentuk rupa Jibril, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, faji'tu minhu hatta hawaitu ilal ard. Faji'tu ahli, aku pulang ke keluargaku, fakultu, dan aku berkata, zammiluni fazammaluni, yakni selimuti aku, kemudian mereka menyelimuti aku, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir, surat Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, sampai ayat yang kelima, dari surat Al-Mudaththir, ya. Ini kesempatan yang pertama di mana Rasul kita SAW melihat Jibril secara langsung. Kemudian Rasul SAW pernah melihat Jibril secara langsung di kesempatan yang kedua ketika Isra Mi'raj, ya, di malam Isra Mi'raj. Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu Jibril ala sidratil muntaha wa lahu 600 janah. Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dan Jibril memiliki 600 sayap. Sa'altu Asiman anil ajnihah, aku bertanya kepada Asim tentang sayap-sayapnya Jibril. Fa'aba ayukhbirani, tapi Asim tidak mau menghabarkan padaku, dan dia berkata, fa akhbarani ba'du ashabihi annal janaha ma bainal masyriqi wal maghrib. Sebagian sahabat, ya, menghabarkan padaku bahwa satu sayapnya Jibril menutupi antara timur dan barat. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu sangat besar sekali. Okay. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau yang pertama
Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Yang kedua, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, didatangi wahyu dengan seperti gemerincingnya lonceng. Ya, ini sering kita dengar, ya. Waktu kita belajar juga di madrasah atau SD sering kita dengar, ya, hadis ini. Dan ini adalah sesuatu yang paling berat dirasa oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Al Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Terkadang datang kepadaku seperti gemerincingnya lonceng, ya. Dan ia merupakan hal yang paling berat menurutku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Kemudian berhenti dariku, selesai dariku, dan aku memahami apa yang dikatakan. Wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yakul. Dan terkadang Jibril menyerupai seseorang, kemudian mengajak bicara kepadaku sehingga aku memahami apa yang dia katakan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang Sahih Bukhari Muslim pernah berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayufsamu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Sesungguhnya aku telah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya wahyu di hari yang sangat-sangat dingin, kemudian selesai dari diturunkannya wahyu, kemudian keningnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bercucuran dari kening beliau sallallahu alaihi wasallam keringat, ya. Kemudian dari Zaid bin Thabit, ada sebuah kisah dari Zaid bin Thabit yang luar biasa sekali, dan ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengimlakkan kepadanya, ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Ya, tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan kaum mukminin dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini surat An-Nisa kalau tidak salah ayat yang ke-95, ya. Kemudian faja'ahu ibnu Ummi Maktum, di hadis ini datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ibnu Ummi Maktum wa huwa yumilluha alayya, dan beliau mengimlakannya kepadaku. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau astati'ul jihad la jahatu. Kalau aku sanggup berjihad, sungguh aku akan berjihad. Lihat, Ibnu Ummi Maktum matanya buta, tetapi subhanallah semangat jihadnya sangat besar sekali. Wa kana rajulan a'ma, beliau laki-laki yang buta. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa fakhidhuhu ala fakhidhihi. Waktu itu paha beliau sallallahu alaihi wasallam di atas pahaku. Ini sangat dekat sekali antara Rasulullah SAW dengan Zaid bin Thabit, dan dijelaskan oleh Zaid bin Thabit bahwa pahanya Rasulullah SAW di atas paha beliau, pahanya Zaid bin Thabit. Fathaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidhi, dan sangat berat sekali pahanya Rasul terasa atas diriku sampai aku khawatir dan takut patah dari pahaku ini. Jadi ini menunjukkan bahwa wahyu ini turun kepada Rasulullah SAW sangat berat sekali. Makanya di dalam Al-Quran Allah berkata, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau adalah perkataan yang berat. Makanya Al-Quran ini sesuatu yang berat. Ya, wahyu perkataan yang berat sekali. Ya. Tsumma surriya anhu, kemudian dilepaskan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ghairu ulid darar, ghairu uli ad-darar, ya. Ini bukan orang yang punya cacat, ya, buta gitu, ya. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga, dan ini pembahasan yang terakhir, ya, dari
martabat yang keempat, di mana wahyu turun ya dengan perantara malaikat ya. Yang ketiga adalah terkadang malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk laki-laki, dalam rupa laki-laki, dan mengajak bicara kepada beliau SAW. Dan cara yang ketiga ini, malaikat datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk laki-laki, manusia biasa, ini adalah yang paling mudah dirasa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya tadi sudah dibaca ya. Hadisnya yakni hadis Ummul Mukminin Aisyah, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Harith bin Hisham, bagaimana wahyu datang kepada engkau? Rasulullah SAW berkata, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaras, terkadang datang kepadaku seperti gemerincingnya jaros, yakni wa huwa asyaddu alayya dan ia terasa sangat berat, yang paling terasa berat padaku. Fa yusammu anni, kemudian selesai dariku, wa qad wa'aitu ma anhu maqala wa ahyanan, ini syahidnya di sini, wa ahyanan yatamatsalu li al malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Dan terkadang malaikat Jibril merubah wujudnya menjadi manusia, ini seseorang laki-laki, kemudian berbicara padaku dan aku memahami apa yang dia katakan ya. Dan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, nomor ke-8 ya, hadisnya juga bisa kita baca, ma'ruf hadis ini, hadis Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril, di hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang syadidu bayadis thiyab ya. Laki-laki tersebut pakaiannya sangat putih, kemudian syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas bepergian, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya, sehingga dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau SAW dan berkata, ya Muhammad akhbirni an al-Islam, ya wahai Muhammad, habarkan kepada tentang Islam ya, sampai selesai. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il, wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya? Kemudian Umar menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, tadi yang datang adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian ya. Hadisnya sahih. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yakni tentang jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan wahyu ya. Yang pertama mimpi yang salihah, yang kedua an-nafthu fi ar-ru', kemudian yang ketiga at-taklim min wara'i hijab, kemudian yang keempat adalah dengan perantara malaikat Jibril. Dan dengan perantara malaikat Jibril ini ada 3 jenis ya. Rasulullah SAW pernah melihat secara langsung bentuk rupa Jibril, atau yang kedua datang seperti gemerincingnya lonceng, dan yang ketiga adalah menyerupai seorang laki-laki ya, dan biasanya menyerupai laki-laki yang ganteng, yang sangat cakap di antara manusia ya, seperti Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sangat tampan, sangat cakap ya, dalam sangat rupawan, dan malaikat Jibril itu mirip menyerupai beliau. Dan ini yang ketiga, dan inilah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.